Pandemi COVID-19 membuat hampir seluruh lini kehidupan terdampak. Salah satunya adalah sektor rumah tangga yang harus menekan biaya belanja harian keluarga. Ya, di tengah kesulitan tersebut, muncul sebuah gerakan sosial bernama Gerakan Donasi Sayur yang membagikan sayuran segar bagi mereka yang membutuhkan. Di tengah kondisi perekonomian yang terdampak akibat pandemi global COVID-19, kini banyak rumah tangga yang harus benar-benar bijak dalam menggunakan anggaran belanja harian, terutama dalam membeli bahan makanan seperti sayuran. Melihat hal tersebut, muncul gerakan donasi sayur yang diinisiasi oleh Anastasia Ika. Menurutnya, pandemi COVID-19 berdampak pada macetnya rantai distribusi hasil panen. Sayuran melimpah di satu wilayah, sementara di wilayah lain kekurangan. Gerakan ini sendiri mencoba membantu permasalahan tersebut dengan menggandeng para petani sayur di Tunggilis Pojok dan Sarongge, Pacet, Cianjur, dengan membuat gerakan tagar Bantu Petani, Bantu Sesama. Ya, dan untuk membahas gerakan donasi sayur, kami akan membahasnya bersama dengan Anastasia Ika selaku inisiator gerakan donasi sayur. Selamat pagi Mbak Ika, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas, kabar baik. Kabar baik ya. Mbak Ika, ini apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh gerakan donasi sayur? Baik, jadi donasi sayur, saya ceritakan dulu awalnya ya. Awalnya karena saya mendengar keresahan dari teman-teman petani bahwa sayur mereka sulit terserap selama pandemi, sehingga kami menginisiasi gerakan ini. Gerakan donasi sayur sendiri hanya melibatkan, artinya dari hulu ada petani dan di hilirnya ada warga miskin. Jadi sayur yang kami kirimkan hanya ditujukan untuk warga miskin di daerah Jakarta sesuai tujuan pengantaran sayur dari Cianjur selama ini. Baik, jadi memang sasarannya untuk keluarga miskin di Jakarta dan juga membantu distribusi sayur yang diproduksi atau yang ditanam oleh petani di daerah gitu ya Mbak Ika ya? Betul Mbak. Nah Mbak Ika, untuk distribusinya sendiri, siapa saja yang terlibat dan bagaimana teman-teman relawan ini bisa mau turun ke lapangan, mau membantu para petani dan juga warga miskin di Jakarta? Oh baik, jadi karena saya tinggal di Cianjur sehingga memang kami melibatkan teman-teman petani, benar-benar petani begitu ya, petani sayur. Panennya kami beli, kami masukkan ke dalam keranjang sayur sehingga jumlahnya mencapai 25.000 per keranjang, lalu kami salurkan ke daerah Jakarta. Sementara untuk penyalurannya sendiri ada dua model Mbak sebetulnya. Jadi ada yang donatur menyalurkan sendiri keranjang sayur kami ke warga miskin, terserah tujuan pengantarannya kemana. Model yang lain adalah donasi patungan. Ketika donasi patungan mencapai jumlah 200 keranjang sayur minimal, lalu akan kami tata dan kami salurkan ke Gerakan Sukarelawan Lumbung Pangan di daerah Gondang Dia, Jakarta Pusat. Dari situ teman-teman sukarelawan lumbung pangan yang akan menyalurkan ke warga miskin. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang penerima bantuan, siapa saja yang, apakah kemudian ada survei khusus atau kemudian referensi dari orang lain atau seperti apa nih Mbak Ika? Semuanya tercakup dalam program kami ya. Artinya ketika donatur menentukan sendiri tujuan pengantaran, artinya mereka sudah tahu daerah mana yang kira-kira banyak warga miskin yang membutuhkan sayur. Ketika di lumbung pangan sendiri memiliki data. Jadi setiap warga miskin yang datang ke lumbung pangan selalu didata KTP-nya, lalu pekerjaannya apa, sehingga terpetakan sebetulnya mereka sehari-hari bekerja sebagai apa, lalu sebesar apa mereka terdampak pandemi ini. Begitu Mas. Baik, selama ini kan memang akhirnya melibatkan para petani lokal sendiri di wilayah Cianjur. Sebelum ada donasi sayur ini, bagaimana sih kondisi mereka Mbak selama masa pandemi COVID-19 ini? Baik, jadi sebelum ada gerakan donasi sayur, memang para petani cenderung tidak bisa menjual hasil panennya. Di satu sisi bandar sayur itu adalah pembeli sayur dari petani. Bandar sayur sudah menumpuk sayurnya di gudang sehingga mereka belum bisa membeli dari petani. Sementara dari petaninya sendiri ketika tidak bisa menjual,
maka mereka mau tidak mau membagikan sayur itu ke teman-teman sesama petani. Memang praktik biasa terjadi, Mbak, tapi ketika pandemi ini sangat drastis ya penurunannya. Artinya kalau dulu mereka mungkin membagi-bagikan sisa sayur yang tidak terjual ke teman-teman sesama petani, tapi sekarang di satu lahan itu mereka bagi-bagikan semuanya ke teman-teman petani sehingga mereka tidak punya pendapatan. Oke, ini kan diawali di Cianjur, Mbak Ika. Apakah kemudian ke depan akan ada proyek yang lain lagi untuk kemudian membantu petani lokal di tempat yang lain dan juga masyarakat prasejahtera di tempat tersebut? Oke, Mas. Jadi gini, karena saya domisili di Cianjur, jadi saya coba membantu dulu di tempat terdekat saya. Tapi saya akan senang sekali jika program ini bermanfaat, sekiranya bermanfaat bisa diduplikasi di daerah lain, sehingga teman-teman petani di daerah lain dapat merasakan manfaat yang sama. Nah, kalau teman-teman di daerah lain mungkin mau menduplikasi atau mengadopsi gerakan ini, bagaimana caranya, Mbak? Apakah ada akun Instagram atau media sosial yang bisa diakses atau bisa ada kontak yang dihubungi? Ya, kami ada akun Instagram @donasisayur. Lalu kami juga ada alamat surel bantu petani bantu sesama @gmail.com. Teman-teman bisa menghubungi kami lewat dua platform itu. Oke. Terakhir, kemudian apa yang disampaikan ke masyarakat yang mungkin sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19, mungkin masa-masa sulit, apa yang ingin disemangati? Ya, khususnya kepada teman-teman yang rentan terdampak pandemi ya. Kalau saya melihat dulu dari dua kelompok, petani dan warga miskin. Saya berharap teman-teman semua memiliki asupan vitamin yang cukup karena itu salah satu cara kita untuk mempertahankan diri dari virus corona. Oke, intinya tetap jaga kesehatan seperti itu ya. Terima kasih Mbak Anastasia Ika, inisiator Gerakan Donasi Sayur. Sehat-sehat terus dan sukses terus untuk programnya. Terima kasih Mbak Ika. Baik, sangat inspiratif ya perbincangan kita tadi ya. Kita masih punya banyak informasi inspiratif lainnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.